Okay, with me again on Hamibur YouTube channel yang membahas bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, langsung saja untuk materi kita di part 18 bagian ke-18 ini kita akan membahas pola kalimat yang kelima. Ya. Yang nomor 5 adalah simple past tense yang verbal yang menggunakan kata kerja. Kemudian ya, kita sekarang masih membahas kalimat yang aktif yang bermakna me ya. Oke. Langsung saja. Perhatian. Oke, pertama pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Kemudian jangan pernah menghafal rumus tenses tapi pahami perubahan pola kalimatnya. Yang ketiga, tulis sampah kosakata terutama kata kerja, verb 1, verb 2 dan verb 3. Dan juga jangan lupa kata kosakata yang lain seperti kata benda, kata sifat atau kata keterangan juga ditambah. Yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu present tenses. Present tenses ada 4. Ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Nah, itu silahkan dilatih, terus dilatih dulu sampai lancar. Kemudian yang nomor 5, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Yang terakhir, melatih tenses atau pola kalimat yaitu dengan cara langsung diucapkan, tidak perlu ditulis. Oke, itulah tips sebelum kita melanjutkan ke materi simple past tense. Oke, materi berikutnya, kapan kita menggunakan simple past tense? Untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang dilakukan pada masa lampau. Intinya lampau ya, kata kuncinya di sini lampau. Lampau berarti telah terjadi, sudah lewat ya, telah terjadi. Oke. Misalnya ada suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi kemarin atau yang dilakukan kemarin, atau tadi malam, atau kemarin sore, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, atau lebih lama dari itu. Nah, juga bisa digunakan untuk menceritakan pengalaman seseorang atau pengalaman teman-teman sendiri. Nah, itu menggunakan tenses ini, simple past tense. Atau ingin menceritakan suatu kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu, contohnya terjadi tsunami di Aceh, kemudian tumbangnya rezim Presiden Soeharto. Nah, yang terjadi pada tahun berapa itu, sekitar 98 ya. Nah, itu kalau diceritakan kembali menggunakan rumus simple past tense. Ya, atau menceritakan sejarah seperti Borobudur atau sejarahnya G30 SPKI atau peristiwa-peristiwa proklamasi dan lain-lain, peperangan. Nah, itu semua peristiwa itu terjadi di masa lalu atau masa lampau. Maka pola kalimat yang digunakan adalah simple past tense. Oke. Kemudian contohnya, ya, ini contohnya biar lebih jelas. Desi cried yesterday. Nah, di sini kita ciri khasnya untuk simple past itu adalah menggunakan verb 2. Ya, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Di sini ada cried, asal kata dari cry, verb 1-nya cried, verb 2-nya yesterday, kemarin. Berarti Desi cried yesterday artinya Desi menangis kemarin. Oke, yang kedua, my father bought a new car last week. Ayahku
membeli sebuah mobil baru last week, 1 minggu atau minggu yang lalu, ya. Ya, itu cara menggunakan simple past tense. Oke, yang berikutnya, contoh yang berikutnya, Mr. Bayu sold his house last year. Mr. Bayu menjual. Verb satunya adalah sell, kemudian verb 2-nya adalah sold. Ya, Mr. Bayu sold his house last year. Tahun yang lalu. Mr. Bayu menjual rumahnya tahun lalu. Oke. Saya kira sudah paham. Next, pola kalimat simple past tense. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pola kalimat atau membuat kalimat simple past tense? Nah, di sini tidak ada pembagian subjek. I, we, they, plural, he, she, it, singular. Itu semuanya menggunakan, kalau kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau kalimat negatif, semua subjek menggunakan did not atau didn't. Kemudian kembali lagi verb 1. Jadi teman-teman harus hafal verb 1 dan verb 2 untuk belajar simple past tense. Yang ketiga, untuk membentuk kalimat tanya menggunakan did, kemudian diikuti subjek, kemudian menggunakan verb 1. Jadi kesimpulannya, yang memakai kata kerja bentuk kedua itu hanya pada kalimat positif saja. Kalimat negatif dan kalimat tanya kembali menggunakan verb 1 dan menggunakan auxiliary did, didn't, ya, untuk kalimat negatif atau did untuk kalimat tanya. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. They went shopping 2 days ago. Mereka pergi berbelanja 2 hari yang lalu. When di sini, nah perhatikan yang berwarna merah dan yang bergaris bawah. When di sini adalah pergi, verb satunya adalah go. Go, when, gone. Ya, kita memakai yang when, verb 2. They went shopping 2 days ago. Kemudian, they did not go shopping 2 days ago. Perhatikan kata didn't go. Ya, they didn't go. Ya, didn't go di sini auxiliary-nya menggunakan did plus not, disingkat didn't, kemudian menggunakan go, verb 1. Untuk kalimat tanya, did they go shopping 2 days ago? Apakah mereka pergi berbelanja 2 hari yang lalu? Did-nya ditaruh di depan, kemudian subjek, kemudian kembali lagi menggunakan verb 1. Oke. Silahkan diamati yang berwarna merah, tulisan yang berwarna merah dan yang bergaris bawah. Contoh kalimat yang kedua, he found my key last week. Dia laki-laki menemukan kunciku 1 minggu yang lalu atau minggu yang lalu. Jadi mungkin kuncinya hilang, jadi yang menemukan dia laki-laki. Verb satunya menggunakan find. Found. Ya, verb 2 dan verb 3 found sama-sama found, ya. Terus bagaimana bentuk kalimat negatifnya? He didn't find my key last week. Dia laki-laki tidak menemukan kunciku 1 minggu yang lalu. Kemudian, did he find my key last week? Ya. Silakan diamati cara peletakan kata kerjanya membentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Jadi dari kedua contoh ini saya kira cukup jelas. Kalau kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, kalimat negatif menggunakan didn't atau did not. Kemudian kembali lagi ke verb 1.
Dan setelah itu untuk yang kalimat tanya menggunakan did they go, ya, menggunakan auxiliary did, kemudian diikuti subjek, kemudian menggunakan kata kerja bentuk ke-1 go, ya. Jadi teman-teman di sini harus hafal verb 1 dan verb 2. Oke, saya kira sudah paham. Berikutnya time signals. Time signals adalah kata keterangan waktu yang biasa dipakai di simple past tense. Yang pertama, last bla bla bla. Last titik-titik bisa menggunakan last night, tadi malam, last week, minggu yang lalu, last month, sebulan yang lalu atau bulan yang lalu, last year, tahun lalu. Ya, tinggal milih yang mana yang mau dipakai. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan yesterday. Yesterday di sini bisa menggunakan yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Ya, kemarin pagi, kemarin siang, kemarin sore. Ya. Kemudian yang berikutnya, bla 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 days ago. Nah, bla 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 bisa diisi angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya 3 hari yang lalu berarti 3 days ago. 5 hari yang lalu 5 days ago. Oke. Seperti itu time signal yang sering dipakai untuk simple past tense. Dan bagaimana cara meletakkan time signal ini? Time signal ada 2 cara. Yang pertama ditaruh di depan sendiri ditambah koma, atau ditaruh di belakang kalimat. Oke, lebih jelasnya lihat contoh berikut ini. Examples. Oke, contohnya he called a police yesterday. Nah, yang berwarna ungu, dia laki-laki memanggil seorang polisi kemarin. Ya. Berarti keterangan waktunya di sini ada di akhir kalimat yesterday, ya, ditaruh di akhir kalimat. Atau ditaruh di depan kalimat. Ya, last night, she came to my house. Tadi malam dia perempuan datang ke rumahku. Ya. Verb 1-nya adalah come, verb 2-nya came, verb 3-nya come. Kalau yang call, verb 1-nya adalah call, verb 2-nya called, verb 3-nya called. Ya, termasuk regular verb, kata kerja yang beraturan, ya. Tinggal menambahi ed atau d. Oke, itulah tadi contoh penggunaan time signal, bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat, kemudian dikasih koma. Kemudian selanjutnya exercise. Oke, latihan. Nah, translate the sentences by using simple past tense. Terjemahkanlah kalimat berikut ini menggunakan simple past tense. Yang pertama, dia perempuan membeli sebuah tas baru 4 hari yang lalu. Yang kedua, kemarin sore Johnny menggambar sebuah rumah yang besar. Yang tiga, dia laki-laki telah memperbaiki handphonenya 2 bulan yang lalu. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk memikirkan jawaban ini. Kira-kira seperti apa jawabannya? Oke, saya kira teman-teman sudah dapat jawabannya. Kita bahas bersama-sama.
Yang pertama, dia perempuan membeli sebuah tas baru 4 hari yang lalu. Dia perempuan, she, membeli, verb satunya adalah buy, verb duanya adalah bought. Ya, she bought. Sebuah berarti tas yang baru, new bag. A new bag. Ya, 4 hari yang lalu, 4 days ago. Jadi kalau disambung, cara bacanya she bought a new bag 4 days ago. Ya. Untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua. Kemarin sore, yesterday evening, Johnny menggambar sebuah rumah yang besar. Johnny menggambar, verb satunya adalah draw, verb duanya adalah drew. Kemudian sebuah rumah, sebuah menggunakan kemudian besarnya dulu, adjektifnya dulu yang dipasang atau kata sifatnya dulu, baru rumahnya, baru kata bendanya. Berarti a big house. Jadi yesterday evening Johnny drew a big house. Kemudian yang ketiga, dia laki-laki telah memperbaiki handphonenya 2 bulan yang lalu. Ya, mungkin handphonenya rusak, 2 bulan yang lalu sudah diperbaiki. Berarti gimana? Dia laki-laki, he, telah memperbaiki. Kata telah di sini tidak usah dicari artinya, tidak usah dicari dalam kamus artinya telah apa gitu ya. Berarti telah itu kalau dicari dalam kamus artinya already, tapi tidak perlu karena simple past ini artinya sudah telah. Jadi langsung saja memperbaiki, verb satunya adalah repair, verb duanya ini termasuk kata kerja beraturan, repaired. Ya, he repaired handphonenya. Nya ini merujuk kepada dia laki-laki, berarti kepunyaan dia laki-laki menggunakan his. Ingat pelajaran possessive pronoun di part awal ya. Handphone, ya, his handphone 2 bulan yang lalu, 2 months ago. Jangan lupa bulan di sini karena jamak dikasih s, 2 months ago. Ya, he repaired his handphone 2 months ago. Ya, seperti itu. Saya kira sudah paham. Nah, tinggal teman-teman berlatih kalimat negatifnya seperti apa, kalimat tanyanya seperti apa. Nah, seandainya kita latih ke kalimat negatif. Yang pertama, she didn't buy a new bag 4 days ago. Kemudian kalimat tanyanya, did she buy a new bag 4 days ago? Kemudian untuk kalimat yang nomor 2, yesterday evening Johnny didn't draw a big house. Nah, yesterday evening, did Johnny draw a big house? Atau bisa dibalik, did Johnny draw a big house yesterday evening? Ya, kemudian nomor 3, he didn't repair his handphone 2 months ago. Kalimat tanyanya, did he repair his handphone 2 months ago? Ya, seperti itu cara melatih ya, cara melatih simple past tense, dan juga semua tenses seperti itu cara melatihnya, dilatih hingga benar-benar lancar ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini tentang simple past tense. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel, and see you. Goodbye.